Kemudian kita berjalan ya, itu jam 6 pagi, dengan semua pakai jaket karena dingin. Itu kabut itu, padahal di bawah banget itu ya, di pedesaan banget, bukan di kaki gunungnya atau di gunungnya, itu di bawah banget, kita masih di bawah, masih di desa, itu kabut. Kemudian jalan gitu, dapat 1 jam gitu, kita ketemu satu buah jembatan, namanya kalau tidak salah itu jembatan Citati, jembatan Citati. Itu bukan jembatan kali besar, bukan jembatan biasa, kecil gitu. Apa kayak semacam got lah, gotnya agak besar gitu. Di situ pemandangannya enak sekali, bagus, sawah, kemudian kok kabut ya. Nah disitulah kita foto ya, di jembatan Citati itu kita foto-foto. Itu masih belum seperempat jalan itu ya, belum ada seperempat jalan, belum ada setengah jalan, tuh masih jauh banget. Kita ikutin jalan itu, jalan beraspal itu, sampailah kita agak naik, ada jalanan yang agak naik, itu batu-batuan. Nah di situ kita tanya sama orang ya, kalau ke Citaman kemana? Oh lurus aja gitu. Terus kita naik lagi, itu kalau tidak salah itu 4 jam perjalanan. 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10 pagi kita masih ada di setengah perjalanan. Kita istirahat lagi di jalan batu-batu. Ada truk, kita numpang truk. Tapi ternyata truknya itu nggak jauh, kita turun lagi. Nah, karena ini masih truknya masih naik ke atas begitu, treknya. Kemudian ada ibu-ibu, ya biasalah orang warga sekitar. Nanya, badai kemana Jang? Badai kemana Jang? Kalau tidak salah ya, itu bahasa Sunda. Mau kemana nak? Oh mau ke Citaman bu, gitu. Citaman, ya nuhun gitu, Citaman. Kasih tahu sama dia, Katonggo Kakeler, katanya gitu. Katonggo Kakeler, Katonggo Kakeler. Kita kan namanya nggak ngerti bahasa Sunda gitu. Akhirnya kita punya berasumsi Katonggo Kakeler, berarti ke atas, ke kiri ke kanan gitu. Terus udah gitu dipesenin, hati-hatinya katanya gitu. Ibu-ibu itu bilang begitu, hati-hatinya katanya gitu. Memang sebelum berangkat ke Citaman ini, saudaranya teman saya ya, yang namanya Adut ini, saudaranya bilang, kan diajak mereka, anak kampung sekitar itu diajak, nggak mau gitu. Udah kalian aja gitu yang dari Jakarta. Kalau kita mah katanya udah sering kayak gitu. Padahal mereka baru sekali aja gitu. Memang dibilang sama mereka tuh ya hati-hati, karena di sana juga tempat Citaman, air terjun pemandian Citaman ini adalah air terjun yang belum banyak orang ketahui gitu. Itu pada tahun 95 ya, belum banyak yang mengetahui. Jadi tempat itu masih masih asing lah buat mungkin buat pendaki atau buat orang yang berkemah gitu. Ini saya sambil minum ya, minum air hangat putih. Memang ini kebiasaan saya, suka minum air hangat putih. Bismillah. Jadi ketika ibu itu bilang hati-hati, kita berangkat, itu jalan masih ke atas tuh, dengan jalanan yang batu-batu, berbatuan ya. Kemudian kita berasumsi Katonggo Kakeler, ke atas, ke kiri apa ke kanan nih? Udah kita ambil jalan baiknya aja, ke kanan dah gitu. Lalu dulu kan katanya kalau kiri jalan yang nggak benar, kanan jalan kan begitu. Jalan yang ke kanan aja gitu. Memang kebetulan ada ke kiri, ada ke kanan gitu ya. Akhirnya kita ke kanan. Nah, ada rumah satu. Setelah itu banyak pohon-pohon pinus. Ini sekitar setengah jam atau 40 menit lagi nyampe di atas ya, di hutan, sampai di atas gitu. Ini ada rumah satu. Kemudian di rumah itu dia kayaknya jualan kayak warung gitu. Kita minta air gitu, kita minta air, tanya gitu, balik kemana? Balik ke Citaman gitu. Oh dekat lagi katanya gitu.
hati-hati katanya gitu. Kita minta udah istirahat, airnya air teh kan, memang kalau orang sana kan air teh. Kemudian ada 2 jalur. Ada 2 jalur. Nih jalur sebelah sini. Nah, jalur sebelah sini itu melewati ada gerbang besi, itu ada villa tua yang udah hancur. Villanya itu agak panjang begitu, tapi dia posisinya agak miring karena memang naik ke atas begitu. Kemudian saya bilang, udah kita ambil yang villa tua deh untuk menantang gitu ya, siapa tahu ya. Nah, kalau kita lewatin yang jalur sebelah kanan ini, itu jalanan batu-batu. Jadi kebetulan di depan rumah si ibu-ibu ini yang warung itu ada 2 jalan batu-batu dan jalan villa. Itu ada gerbangnya. Boleh dimasukin Bu, boleh lewat? Boleh katanya gitu. Emang itu jalan, udah jalan umum gitu buat orang-orang sekitar situ lah. Tapi memang kalau saya lihat itu rumahnya cuma ada 1, soalnya ada lagi gitu, jauh-jauh lah. Nah, setelah selesai kita pamit, kita lewatin ini gerbang villa itu, kita buka. Memang kan tertutup, tapi kita buka, masih nggak dikunci ya. Gerbangnya besar besi, kita buka, kita jalan gitu naik ke atas. Itu memang ada semacam rumah ya, kayak villa, kayak apa ya, dibilang villa, tapi kayak rumah kontrakan atau kos-kosan yang memanjang gitu. Sebelah kanan, nah sebelah kirinya itu ilalang sama ya pohon-pohon hias lah, tapi itu jurang itu jurang. Nah itu kelihatan tuh gunung. Wah, kelihatan tuh pohon cemara atau apa gitu, kelihatan dah pokoknya. Pohon cemara, ada pohon pinus segala macam. Kemudian kita jalan gitu kan, dapat sekitar hampir 45 menit lah, sampailah kita nih di hutan. Bukan di hutan, masih di ujung jalan. Mentok dah tuh ya. Nah ini hutan. Waduh, kita lewat mana nih gitu. Kita kan nggak tahu. Pada waktu itu nggak ada pikiran kita bawa kompas atau kita bawa apalah. Kita kan hanya sama skill yakin aja lah gitu. Kita ini kan baru ke situ ya kan. Waduh. Nah kebetulan ada ilalang kayak berbentuk bulat gitu ya. Ilalang berbentuk bulat gitu, semacam kayak gua tapi ilalang gitu, bulat begitu. Ini kali ini jalan masuknya nih, tapi udah tutup ilalang. Kemudian udah bismillah aja, kita babat itu ilalang ya. Kita nggak bawa apa-apa tuh, nggak bawa golok, nggak bawa apa. Kita pakai tangan aja begitu. Bener nih, kok kayak ada jalan setapak nih gitu. Tapi itu ketutup ilalang gitu. Udah gitu, kita udah masuk nih. Iya, baru berapa langkah masuk hutan, kita semua ragu-ragu. Aduh, gak usah deh gitu. Kita ragu-ragu, kenapa? Satu, kita ini kan baru. Kedua, kita gak bawa peralatan apa-apa. Yang ketiga yang kita takutin ini adalah namanya hutan ya. Pada waktu itu kita gak punya pikiran kita takut alam goib atau kita takut dengan yang namanya setan, enggak. Pada waktu itu yang kita takutin adalah binatang buas. Jangan-jangan ada macan, jangan-jangan ada ular gitu, banyak. Namanya katanya kan ini baru. Maksudnya tempat ini asing, belum banyak yang mengetahui gitu. Udah kita keluar lagi deh gitu. Akhirnya kita belum keluar nih. Baru berapa langkah masuk hutan keluar. Sampai di jalan aspal itu kita mikir lagi. 5 jam loh kita jalan dari bawah ke atas, masa sampai sini begini aja gitu, nggak ketemu Citamannya. Kita bernamanya ada rasa takut, ada rasa ragu-ragu, tapi ada rasa penasaran dengan air terjun itu. Ya udahlah, bismillah aja gitu, kita berdoa. Ya, kebetulan kita kan berenam ini kan kita sama-sama orang muslim gitu, orang Islam. Kita baca Al-Fatihah, kita baca apalah, kita berdoa sama minta maaf Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyelamat. Udah kita sambil jalan tuh, kita ada yang sholawat, ya ada yang kita saya baca-baca aja lah. Nah, di pertengahan perjalanan itu ada ibu-ibu sedang seperti kayak
menyeset pohon karet, ya kayak pohon karet tuh diseset begitu, kayak orang cari karet. Tapi memang kalau saya lihat itu ibu-ibu itu wajahnya agak pucat loh ya, agak pucat. Seperti kayak orang sakit, apa karena memang hawa dingin atau saya nggak tahu deh. Dia pakai selempang kain ya, ada bakulnya. Kita tanya, Bu, punten, dia diem aja. Tidak biasanya seperti kayak orang-orang kampung ya, badai kemana Jang, nah, begitulah. Atau iya gitu, ini kita, Bu, punten gitu. Mau tanya, kalau ke Citaman kemana ya Bu, air terjun Citaman. Anehnya, itu ibu-ibu nggak jawab nggak apa, cuma nunjuk ini doang. Tapi dia masih menghadap ke pohon karet yang dia seset itu. Gitu, tidak menghadap ke wajahnya tidak menghadap kepada kami gitu. Cuman di saat kami mau melewati dia gitu, kita emang melihat dari samping itu wajah dia. Tapi menurut saya kayaknya ini wajah kayak orang pucat gitu. Tapi hanya dari samping. Nah, jadi wajah kita itu badan dia itu membelakangi kita semua gitu. Dia cuma nunjuk ini pakai tangan kiri kalau tidak salah. Tangan kanan kan dia megang pisau, tangan kiri gitu. Nunjuk ke sana. Nggak bilang hati-hati atau lurus atau kanan kiri gitu, enggak, cuma nunjuk aja. Terus, oh lurus ya Bu, katanya gitu. Dia ngangguk gitu. Udah. Akhirnya kita bilang, ya udah Bu, terima kasih ya gitu. Permisi Bu gitu. Udah tuh kita jalan. Dan yang super anehnya, ini pengalaman, mungkin dibilang pengalaman mistis yang pertama kalinya di hutan itu. Ya, pengalaman mistis yang pertama kalinya di hutan itu. 5 langkah, sekitar 10 langkah lah. 10 langkah kita berjalan, nggak jauh dari, nggak sampai 10 langkah lah. Saya nengok ke belakang gitu. Kan ada teman saya, masih ada teman saya. Lu ngapain nengok ke belakang? Enggak, gue melihat ibu-ibu itu. Dia juga nengok. Semua pada nengok. Loh, kok nggak ada? Nggak ada 10 langkah lah kita jalan. Orang ya jarak paling 5 meter, nggak jauh. Loh, itu kemana? Gitu. Udah, kata teman saya, udah nggak usah dihiraukan. Kita jalan aja. Gitu. Kemudian teman saya itu mata-matain pohon, ada ranting-ranting dipaten buat tanda, penanda kalau nanti takut-takut kita tersesat gitu, kita nyasar, itu ada tandanya. Akhirnya sampai di tengah hutan, kita ada jalan setapak tuh kita ikutin. Yang kita takutin pada saat itu bukan setan. Ya, yang kita takutin adalah pada waktu itu binatang buas.